Bisnis yang sukses tidak bisa mengandalkan rasa saja, dia butuh data. Kalau cuma sekedar bisnis ini bakal sukses, kita pasti sukses. Saya yakin, saya percaya produk kita bagus, produk kita berkualitas. Apa Halo teman-teman semua, gimana bisnisnya lancar ya? Semoga jualnya laris, saya doakan seperti itu. Oke, hari ini kita lagi mau bahas soal bisnis. Sebenarnya bisnis itu lebih baik menunggu pelanggan datang atau kita yang mempersiapkan mereka untuk datang sih? Mungkin ini banyak sekali kasus yang terjadi di lingkungan kita, baik itu bisnis online maupun offline. Yang lebih parah lagi, bisnis online pun juga begitu. Padahal di dalam bisnis online tidak ada yang mengenal kita pas kita upload produk di media sosial, baik itu Facebook, Instagram, TikTok, atau apapun itu, orang nggak ngerti siapa kita. Lalu gimana supaya mereka ngerti kita? Hal yang perlu kamu lakukan adalah tahu dengan jelas siapa yang mau beli, yang pasti. Kemudian beli satu pun, sedih kan setiap hari udah upload cuma dilihat terus ditinggal. Kalau menurut aku bisnis online itu bukan sekedar upload-upload di media sosial terus mereka beli, bukan seperti itu. Bisnis online itu kita harus sudah menyiapkan semuanya, dari pembelinya, bukan cuma produk, kita tahu persis di mana mereka akan beli, kesukaan mereka apa, kita harus tahu pasti. Menjemput mereka membeli, bukan menunggu mereka datang. Kalau cuma menunggu siapa yang mau datang sementara mereka tidak kenal siapa kita, mereka belum percaya kita, bisa jadi produk kita sama-sama orang lain, jadi mereka belinya ke orang lain yang sudah mereka kenal dibandingkan kita, meskipun produk kita bisa dikatakan lebih murah dibandingkan produk orang lain, tapi lebih baik memang mereka tahu kita. Cuma kalau mereka belum kenal kita terus jualan, kira-kira mereka mau beli atau tidak, kita harus tahu persis seperti itu. Masa kita jualan terus nggak ada yang beli setiap hari, terus buat apa jualan kalau nggak ada yang melirik kan? Bisnis yang sukses tidak bisa mengandalkan rasa saja, dia butuh data. Kalau cuma sekedar bisnis ini bakal sukses, kita pasti sukses. Saya yakin, saya percaya produk kita bagus, produk kita berkualitas. Apa buktinya kalau produk kita itu layak untuk dikatakan bagus dan berkualitas kalau pembelinya nggak ada? Berapa persen orang yang beli produk Anda? Alasan inilah kita butuh data agar bisa membuktikan bahwa bisnis kita itu benar-benar sukses. Ada 3 hal yang bisa kita lakukan agar bisnis kita itu melejit. 3 hal yang dimaksud adalah, yang pertama, kita harus tahu persis siapa market bisnis kita. Kalau misalkan kita ibaratnya punya suatu produk, kita tahu persis siapa sih market kita, siapa orang yang akan kita juali. Jelas dengan pasti, misalkan di umur, ibu-ibu umur berapa, 35 sampai 45 tahun. Kakak-kakak, bapak-bapak, itu jelas dengan pasti. Misalkan ibu-ibu punya anak, kira-kira anaknya umur berapa, masalah yang dihadapi ibu-ibu itu apa dengan produk kita yang akan kita selesaikan. Kemudian kita tahu setelah jelas masalahnya, yang kedua ini baru kita bisa masuk ke tahap ketiga, yaitu solusi apa yang sedang dihadapi oleh orang ini, si market maksudnya. Misalnya gini, kamu punya seorang teman, teman kamu ini bernama Tama, umurnya itu 22 tahun, dia sibuk sekali bekerja. Karena kesibukannya ini, dia hidupnya tidak sehat, makan jarang makan sayur, makan buah juga kadang-kadang, sampai akhirnya dia sembelit, sakit perut parah. Karena sakit perut parah, dia susah sekali buang air besar. Lalu gimana solusinya akan masalahnya ini? Inilah yang dimaksud dengan masalah dari si customer. Masalahnya apa? Dia sakit perut, tidak tahu bagaimana pengobatannya. Nah, setelah ketemu ini masalah, langkah selanjutnya apa dari kita? Kita harus memberi solusi. Solusi ini sebagai jalan dari kita sebagai seorang penjual. Misalnya, dia kan sakit perut, gak bisa BAB. Kira-kira solusi apa yang kita tawarkan? Misalkan obat pencahar perut, gampangnya yang paling instan, atau alat yang bisa digunakan untuk mempercepat buang air besar, ya apapun itulah jenisnya. Dengan begitu kita sudah memberikan solusi atas masalah simak. Inilah yang harus kita miliki ketika kita memulai bisnis online. Jadi kesimpulannya gini, yang pertama kita harus tahu siapa marketnya dengan jelas. Kedua, kita tahu persis masalah si market. Dan yang terakhir, kita mampu memberikan solusinya, yang ketiga ini ya. Jadi jangan lupa ketika memulai bisnis online, pastikan semuanya dulu siap baru mulai jualan online.
Lalu bagaimana kalau misalkan ternyata kita sudah terlanjur jualan online dan ternyata nggak laku karena salah market? Kamu bisa ikuti